Halo adik-adik, Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, sehat semuanya, luar biasa. Kita bertemu lagi dengan Kak Esther, juga dengan Kak Vanu, Kak Raymond dalam Sekolah Minggu Online GKJ Jaya Diningratan. Oke, sebelum kita masuk ke sekolah minggu, kita akan pujikan nama Tuhan dalam Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik, sebelum kita masuk ke sekolah minggu berikutnya, kita akan buka dalam doa. Kakak hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur ketika saat ini Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, sehingga kami boleh bertemu dengan teman-teman kami melalui sekolah minggu online di GKJ Jaya Diningratan. Kami mengucap syukur apabila saat ini kami masih rindu untuk memuji nama Tuhan. Terlebih lagi kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan penuh sukacita. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini penuh sukacita? Angkat tangan coba. Oke, kakak lihat semuanya sudah penuh dengan sukacita. Kalau kita bersukacita, berarti bagaimana adik-adik? Wajah kita pasti bagaimana? Oh, betul. Wajah kita pasti akan ramah dengan teman-temannya. Nah, contohnya adik-adik, kalau kita ramah dengan teman-teman kita, pasti kita akan apa? Pasti kita akan memberi senyum pada teman-teman kita. Kalau senyum pasti begini ya, senyum sama teman-teman kita. Terus apa lagi? Oh betul, pasti kita akan menyapa teman kita. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti begitu. Terus apa lagi? Kalau kita ramah dengan teman kita, kita akan bersikap sopan. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita akan terapkan ramah dengan teman kita dengan satu lagu pujian. Senyum dan bermuka gembira.
dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Adik-adik, Kak Esther di sini tidak sendiri. Nah, dari tadi kan masa kita harus, Kak Esther harus tersenyum sendiri, nggak ada yang nemenin. Nah, kita akan panggil Bu Ratna untuk menemani Kak Esther hari ini agar bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, yuk kita panggil Bu Ratna sama-sama ya. Bu Ratna, Bu Ratna. Halo Kak Esther. Iya. Mas Raymond, Mas Vanu. Sehat kan semuanya? Puji Tuhan sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ratna, kita akan menata hati kita akan tunduk sejenak, menyiapkan hati dengan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Allah kami yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh melaksanakan acara sekolah minggu online ini. Bapa, kami akan menerima firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebelum kita membaca Alkitab, Bu Ratna mau menunjukkan gambar nih ya. Bu Ratna punya gambar. Nah, ini gambar wajah ya. Nah, wajah seperti ini kira-kira wajah orang yang sedang apa ya? Nah, sedang gembira? Enggak ya, mesti enggak ya. Sedang marah ini mestinya. Sedang marah karena matanya melotot.
terus mulutnya terbuka seperti sedang meneriakkan sesuatu, tangannya menunjuk-nunjuk. Nah, ini marah. Adik-adik atau anak-anakku semuanya, senang nggak sih kalau di sekeliling kita ada yang marah? Pasti nggak senang ya. Perasaan kita sedih gitu ya kalau ada yang marah gitu ya. Tidak senang kalau ada yang marah. Nah, Bu Ratna ada gambar lagi nih, satunya. Nah, ini gambar apa, orang sedang apa, wajahnya. Ya, dia menunjukkan wajah apa? Tidak marah ya, meskipun orangnya sama, tapi beda. Dia tadi ya seperti Kak Esther tadi, senyum lebar, ya senyum. Tangannya bertepuk tangan gembira, matanya berbinar-binar. Nah, kalau ada orang yang di sekeliling kita yang sedang bergembira, tidak marah-marah, hati kita senang kan ya? Pasti senang ya, daripada di sekeliling kita ada orang yang marah. Nah, ada satu lagi nih fotonya. Nah, ini apa ya? Ini gambar apa ya? Nah, ini gambar yang orang sedang membayangkan makan ayam. Ya, membayangkan makan ayam, tapi ternyata apa yang di depannya? Piringnya kosong ya, jangan-jangan bukan ayam. Atau piringnya isinya cuma nasi dan sayur. Ya, kecewa mungkin ya? Ya, mungkin sedikit kecewa, tapi tidak boleh marah ya. Nah, sekarang Bu Ratna akan mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan yang akan mengajak kita ya untuk mempelajari atau belajar untuk menjalani kehidupan kita ini tidak dengan marah-marah ya. Nah, ayo siapkan dulu Alkitabnya ya, atau boleh menggunakan handphone yang ada aplikasi Alkitabnya. Kita akan membaca dari bilangan ya, Perjanjian Lama, bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Anak-anakku semuanya, tadi kita mendengar cerita yang itu benar-benar terjadi di masa lalu ya, tentang bangsa Israel yang marah melawan Tuhan dan melawan Musa yang adalah pemimpinnya yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bangsa Israel merasa, kok perjalanan ini nggak sampai-sampai ya, berat gitu ya, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka, tanah yang tempat mereka nanti akan hidup sebagai orang yang merdeka, karena sebelumnya mereka di Mesir itu hidup menderita dan terjajah. Nah, tapi bangsa Israel ini mengeluh terus ya. Padahal sebelumnya ya, sebelum cerita ini ya, di ayat sebelumnya, bahwa bangsa Israel itu
ditolong oleh Tuhan saat mereka menghadapi orang-orang Kanaan ya dalam pertempuran, dan mereka dimenangkan oleh Tuhan. Ya, sebenarnya harusnya mereka bersyukur ya. Tuhan itu menolong saya. Tapi apa? Bangsa Israel ini suka mengeluh, suka marah, melawan Tuhan dan melawan pemimpinnya. Mereka tidak puas karena harus menempuh perjalanan panjang. Mereka tidak puas akan makanan yang ada yang sebenarnya juga sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, mereka marah dan melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi, anak? Tuhan tidak berkenan kepada bangsa, kepada orang-orang yang suka mengeluh, yang tidak bersyukur. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan ular-ular tedung mendekati orang-orang Israel, memagut atau menggigit. Dan ular ini adalah ular yang berbisa, ular yang beracun. Saat dia menggigit, orang yang digigit akan mati. Nah, Tuhan membiarkan ular-ular ini datang di antara orang-orang Israel, sehingga orang Israel sebagian mati oleh ular ini. Tuhan tidak suka kalau hamba-hambanya itu marah ya, bersungut-sungut, tidak puas dengan apa yang diterimanya. Nah, kemudian bangsa Israel yang masih hidup ya, kan sebagian di antara mereka mati, sebagian yang masih hidup ini ya, yang masih hidup kemudian menyadari, oh ya, menyadari kesalahannya, dan kemudian mereka berkata kepada Musa, meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apakah Tuhan masih akan memberikan ular-ular lagi yang bisa mematikan mereka? Tidak ya, anak-anak. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang tidak membiarkan umatnya itu menderita terlalu lama. Ya, jadi Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan menyelamatkan. Nah, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat bentukan seperti ular ya, dan kemudian Musa membuat ular dari tembaga dan melingkarkannya di suatu tiang. Dan bangsa Israel, orang Israel yang melihat kepada ular itu akan diselamatkan. Dan memang kemudian mereka yang sudah digigit ular saat melihat tiang itu, yang ada ular tembaganya, kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel atau orang Israel harus memandang dengan bagaimana terhadap ular tersebut, ular tembaga tersebut. Memandang dengan percaya, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, dan mereka harus menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah, anak-anakku semuanya ya, sebenarnya Tuhan itu sudah memimpin bangsa Israel itu sejak dari tanah Mesir gitu ya. Itu sampai detik itu ya, detik saat mereka marah itu Tuhan sudah memimpin ya. Karena sebenarnya ular-ular itu memang ya ada di situ dari sejak lama gitu ya, sudah ada ular-ular itu. Tapi saat orang-orang Israel ini jalan, Tuhan memang menghindarkan ya bangsa ini dari ular gitu. Sebenarnya orang-orang ini sudah dilindungi selama perjalanannya itu sampai di tempat itu ya. Tuhan sudah melindungi dengan banyak hal, Tuhan sudah menolong dengan banyak hal. Tapi mereka tidak menyadari ya, mereka tidak menyadari mereka kurang terus ya, sepertinya pertolongan Tuhan itu kurang terus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersungut-sungut, mereka marah. Nah, ini Tuhan tidak berkenan. Anak-anakku semuanya, mari kita belajar dari kisah orang Israel ini ya, dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa sebenarnya pertolongan Tuhan itu selalu datang kepada kita setiap saat. Berkat Tuhan itu sudah ada, sudah kita terima ya, anak-anak. Jadi kita harus bersyukur. Nah,
kalau kita punya keinginan ya dan itu belum tercapai ya kita harus apa? Kita harus sabar ya. Kita tetap berusaha dan jangan lupa semua harus dilandasi dengan doa. Percaya akan pertolongan Tuhan dan kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu dengan sabar dan kita tetap apa? Menjalani kehidupan dengan sukacita ya, dengan penuh rasa syukur gitu ya. Nah, contohnya nih ya, anak-anak semua ini kalau di rumah ibu atau mama sudah masak nih, udah matang tinggal makan ya, enak kan tinggal makan ya. Tapi saya nggak mau masakan ini, nggak enak, saya mau yang itu di restoran itu atau di mana yang dijual itu gitu ya, nggak mau makan ini ya. Itu berarti kalian kurang bersyukur ya, karena sudah dimasakkan loh, capek-capek ya. Kita harusnya berterima kasih kepada yang sudah memasakkan ya kan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diberi makan gitu ya. Jadi ya anak-anak, kita harus menjalani kehidupan kita itu dengan penuh syukur sehingga itu menghindarkan kita dari kemarahan-kemarahan gitu ya. Orang itu kalau marah itu biasanya tidak puas akan sesuatu yang dihadapinya sehingga marah gitu ya. Kemudian sedikit-sedikit mungkin tersinggung, ada kata-kata temannya seperti apa. Nah, kita harus bisa mengendalikan perasaan kita gitu ya. Nah, mungkin kalau ada orang yang berkata yang nggak mengenakkan di hati kita ya sudah kita pikirkan kenapa ya dia ngomong seperti itu gitu ya, sudah kita nggak perlu membalas juga gitu ya. Jadi kita harus jadi orang yang memaafkan juga gitu ya, karena Tuhan itu juga Maha Pengampun ya. Dari bacaan tadi betapa Tuhan itu mengampuni ya, Tuhan itu selalu mengasihi, Tuhan itu selalu menuntun hamba-hambanya gitu ya melewati kehidupan ini. Nah, tinggal bagaimana kita ya, kita harus belajar mengerti akan berkat Tuhan ya. Dan sejak masa kanak-kanak ya harus belajar mensyukuri, mensyukuri berkat Tuhan, belajar untuk tidak sering marah gitu. Kalau anak-anak pada masa kanak-kanak kita sudah belajar untuk tidak marah-marah, nanti jadi orang dewasa yang baik juga gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang aku kan masih anak-anak, enggak apa-apa aku marah-marah ya, enggak boleh ya. Meskipun anak-anak harus berusaha, meskipun belajar untuk menjadi orang sabar itu tidak gampang ya. Nah, tapi kita harus berusaha, kita harus terus berdoa, mohon pertolongan Tuhan, dan kita harus selalu bersyukur. Nah, itu yang akan membuat kita terhindar dari kemarahan-kemarahan gitu ya, sehingga kita bisa hidup dengan tenang. Kan senang ya adik-adik ya, anak-anak semuanya kalau di sekeliling kita nggak ada yang marah-marah. Coba kalau kalian dimarahi kan nggak suka ya, mesti lebih suka kalau diajak bergembira gitu, bersenang-senang. Kita akan lebih suka melihat orang yang tersenyum ya, yang tertawa dibanding orang yang marah-marah gitu ya. Nah, jadi mari kita menjadi orang yang bukan pemarah tapi peramah. Nah, peramah itu ya kalau ketemu orang lain ya, terutama yang kita pernah kenal ya, disapa gitu ya, apa kabar, disapa misalnya selamat pagi begitu ya. Nah, itu menyebabkan orang lain juga senang ya, disapa senang gitu ya, daripada mendengar kita marah-marah gitu ya anak-anak semua. Jadi mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya, kendalikan diri gitu. Kalau ada hal yang kita tidak suka jangan marah-marah ya. Mari kita menjadi orang yang ramah. Tuhan memberkati anak-anakku semua. Itulah firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Adik-adik, kita tadi sudah belajar banyak dari firman Tuhan melalui Bu Ratna. Gimana adik-adik? Diajak untuk bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur pada Tuhan
kita juga akan bisa bersikap ramah dengan teman-teman kita. Terus ketika kita bersyukur pada Tuhan, pasti apa? Kita tidak jadi orang yang pemarah. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar bersyukur melalui apa? Melalui persembahan. Yuk kita kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Nanti bisa nanti bisa minta tolong sama papa, sama mama, atau sama ayah, sama bunda untuk dikumpulkan di gereja. Persembahan ini sebagai salah satu wujud ucap syukur kita pada Tuhan. Nah, kita kumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini sambil kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, tidak terasa ya sekolah minggu kita pada hari ini akan berakhir. Nah, kita akan persembahkan persembahan kita ini di dalam doa, sekaligus akan kakak tutup dalam doa. Mari kita berdoa, kakak hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar untuk bersikap ramah terhadap sesama kami. Kami juga belajar untuk mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu online ini. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada perintah Tuhan, boleh melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sesuai dengan perintah Tuhan tadi, kita akan mengasihi sesama melalui pujian penutup, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita berdiri, kita angkat pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, sekolah minggu online kali ini akan segera berakhir. Jangan lupa kita bagaimana? Nah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara
memakai masker, kemudian rajin cuci tangan dan menjaga jarak ya. Oke, kita akan bertemu lagi dalam sekolah minggu online minggu depan. Kita akan memuji nama Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sampai jumpa.